Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Hari ini ya kita akan membahas aqsamul miyah, yaitu pembagian dari air. Ta'riful miyah, definisi dari beberapa air ya. Al-miyah ini adalah jamak. Al-miyahu jam'u ma'in. Al-miyahu adalah jamak dari lafadz ma. Wa hiya ma'us sama. Nah, ada kalanya air langit ya. Ai ma'ul mator atau air hujan. Nah, ini adalah pembagian air. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Ail milhi atau yakni air asin ya. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Air al-hulwu, yakni air tawar. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Selanjutnya wa ma'ul aini, dan air sumber. Wa ma'us salji, dan air es. Wa ma'ul baradi, dan air embun. Wa tanqasimul miyah ila arba'ati aqsamin, dan beberapa air ini juga dibagi menjadi 4 macam ya, 4 macam. Yang pertama air yang tohirun mutohirun, yang suci dan mensucikan. Yang kedua apa? Wa tohirun mutohirun makruhun, suci dan mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Selanjutnya wa tohirun ghairu mutohirin, dan air suci tidak mensucikan. Wa mutanajjisun, dan air yang terkena najis. Baik, yang pertama yaitu at-tahirul mutahhir, yaitu air yang suci dan mensucikan. Wa huwal ma'ul mutlaq, yaitu air mutlak ya, air. Nah, al-baqi, yang tetap ala wasfi khilqatihi, yaitu dia tetap mempunyai sifat-sifat air. Allati khalaqahullah alaiha, yang Allah ciptakan ya. Allah menciptakan air seperti air hujan, kemudian air laut, yaitu adalah air mutlak ya, benar-benar air, belum tercampur dengan sesuatu. Wala yakhrujuhu an kaunihi ma'an mutlaqan, dan air itu tidak berubah menjadi air teh misalnya, bukan ya. Jadi air yang suci mensucikan itu ya air yang mutlak ya, yaitu air. Jadi tidak berubah juga ya. Tagyiruhu bituli muksin, tidak berubah karena lama bertempat di tempat, misalnya di kamar mandi misalnya, itu lama di situ kemudian tidak berubah bentuk airnya, tetap itu disebut air mutlak. Au bisa babi turab, atau sebab turab. Apa turab itu? Debu atau pasir. Watuh labin, atau sebab lumut. Nah, itu nggak apa-apa, berarti masih disebut dengan air mutlak, tetap disebut air. Au taghayyurihi bisababi maqarrihi, atau berubahnya karena tempatnya. Au mamarrihi, atau tempat mengalirnya air. Kawujudihi fi ardi kibriyah, seperti adanya dia itu air itu ada di bumi yang berapi atau sulfat. Al-mururi alaiha, karena mengalirnya itu di situ. Wadalika li ta'adzuri saunil ma'i andalina, itu karena sulitnya pemeliharaan air di situ, maka itu masih tetap disebut dengan air mutlak. Air mutlak yaitu tadi air yang bisa suci dan mensucikan, disebut dengan air mutlak ya. Kemudian yang kedua yaitu at-tahirul mutahhirul makruh, yaitu air yang suci dan mensucikan tapi makruh digunakan, yaitu apa? Wa huwal ma'ul musyammas alladzi sakhanat husyams, yaitu air yang terkena sinar matahari, yang dipanaskan oleh sinar matahari ya. Ini airnya
memang tidak baik digunakan untuk tubuh kita ya, apalagi panas nanti digunakan untuk wudhu, untuk wajah, itu kan bahaya ya, itu makruh digunakan. Wa yushtaratu likarahiyatihi salah satu syurutin. Dan disyaratkan karena kemakruhannya itu 3 syarat. Yang pertama ayyakuna bibiladin harratin. Ini tidak boleh menggunakan air yang dipanaskan itu, bukan tidak boleh tapi makruh ya. Makruh itu sebenarnya makruh itu dalam artian juga bahaya ya, sangat tidak disukai gitu. Yaitu ayyakuna bibiladin harratin, di tempat yang sangat panas itu, maka itu makruh menggunakannya. Kemudian yang kedua itu ayyakuna mawdu'an bi awani muntaba'atin, yaitu tempat airnya itu di tempat-tempat yang bukan dari tempat yang berlebihan ya, seperti bukan dari emas tempat airnya atau dari perak tempat airnya. Jadi tempat air yang biasa, kal hadidi, seperti besi, wa nuhasi, dan lembaga, wa kullu ma'dinin qabilun liturqi, dan setiap tempat logam yang bisa untuk diketuk. Nah, itu boleh digunakan untuk tempat air. Ya, kemudian kalau airnya itu terkena panas, nah ketika airnya juga panas karena matahari, maka itu makruh untuk digunakan. Kemudian air makruh ini juga ayyakuna istimalahu fil badani adami. Nah, digunakan di tubuhnya manusia, itu tidak boleh. Bukan tidak boleh, boleh tapi makruh. Walau maitan, meskipun mayit, au hayawan, atau binatang, ini juga makruh digunakan. Yulhiqahul baros, dan akan menyebabkan penyakit baros, penyakit lepi atau kista, kal khail ya, seperti khail ya. Khail ini bisa berarti apa? Kuda ya. Jadi intinya air musyammas ini yang dipanaskan dengan matahari itu sangat bahaya bagi tubuh kita ya, makanya dimakruhkan. Itu tadi yang kedua, yaitu tahirun mutahhirun, at-tahiru al-mutahhiru al-makruh, yaitu suci dan mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu at-tahiru ghairul mutahhirin, yaitu suci tapi tidak mensucikan. Apa itu? Wahwa qismani, ada 2 bagian. Yang pertama al-awwal wal ma'ul qalil al-musta'mal, air yang sedikit dan sudah digunakan fi fardhi thahara, dalam menggunakan fardhi thahara untuk mensucikan, seperti mandi dan wudhu ya. Itu jadi suci tapi tidak mensucikan. Air yang sudah digunakan untuk mandi, sudah digunakan untuk wudhu, nah itu air mustakmal. Itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan lagi. Tuh ya. Kemudian yang kedua yaitu al-wal ma'ul mutlak, air mutlak, alladzi khalatahu syai'un minat taharat, yaitu yang telah bercampur dengan sesuatu yang suci, alladzi yastaghna anhal ma, yang lebih banyak bercampurnya, adatan wallati la yumkin fasluha anhu ba'dal mukhalatah, dan tidak mungkin untuk memisahkannya setelah bercampur. Fataghayyuru bihaitsu lam ya'ud yatluqu alaihi ismul ma' mutlaq, karena bercampurnya itu maka berubah nama airnya, seperti kasyai, seperti teh. Nah, itu kan air teh itu sudah bercampur dengan teh ya, maka itu adalah air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa digunakan wudhu, tidak bisa digunakan untuk mandi ya. Wal'ar koswisen, air manis. Amma air yang dicampur dengan gula itu ya tidak boleh, itu air yang suci tapi tidak mensucikan. Amma idza kana al-mukhallatu tahiru muwafaqan lil ma' fi sifatihi, adapun ketika bercampurnya itu benda yang suci ya, yang sesuai dengan air, fi sifatihi, dalam sifatnya, min ta'min, dari rasanya, walaunin, dan
warnanya, warihin dan baunya, kama ilwarodi seperti air mawar, alladzi faqada sifatuhu yang hilang sifat-sifatnya, fa innahu ya'madu an inda dalik ila taqdiri bil mukhalifi wal wasti. Ya, ketika sudah berubah bau, warna dan rasanya, maka itu sudah bukan air mutlak lagi ya. Bahwa fi ta'mi asirir reman, seperti rasa jus delima, wa fil launi asirul inab, dan seperti warna perasan anggur, wa fir raiha al adan. Nah, dan macam-macam perasa itu ya, itu air suci tapi tidak mensucikan. Fa in qadara taghayyuruhu bi mukhalatihi dalika saral ma'ut tahirun ghairu mutahhirin. Apabila juga mampu untuk memisahkannya menjadi air yang suci, maka tidak mensucikan. Wa qanu ghairu mutahhirin, dan ini disebut tidak bisa mensucikan, li'annahu asbaha la yusamma ma'un fi hadil hala, karena ini bukan disebut air mutlak. Wa syari' ishtarata tatahhur bil ma, dan dalam syariat itu disyaratkan untuk bersuci dengan air. Ya, seperti teh itu kan sudah jadi minuman ya. Nah, jadi minuman untuk minum saja, bukan untuk bersuci, bukan untuk wudu, bukan untuk mandi itu ya. Kemudian yang keempat, di sini ada al-ma'ul mutanajjis, yaitu air yang terkena najis. Wal ma'ul ladzi waqa'at fihi najasa, yaitu air yang di dalamnya itu tercampur najis ya. Ada dua bagian ya. Al-awwal, yang pertama, yaitu air yang sedikit, wa huwa makana dunnal qulataini, yaitu air yang kurang dari 2 kolah. Wa hadal ma'u yanjusu bimujarradi wuqu'in najasa, dan air ini akan menjadi najis karena kemasukan benda najis di dalamnya. Seperti air sedikit terus kemasukan benda najis seperti tai tikus misalnya. Air sedikit terus ada tai tikus, itu maka airnya itu menjadi najis. Walau kanat qalilah wa lam yataghayyar fihi syai'un min awsafihi kal-launi war-rihi wat-ta'mi. Meskipun sedikit ya, air sedikit ini tidak berubah sifat-sifatnya seperti warnanya, baunya, rasanya tidak berubah, tapi ketika air sedikit kemasukan benda yang najis, maka itu disebut air yang terkena najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Selanjutnya ini penjelasannya, wal qullatani, 2 qullah itu berapa? Khamsumi'ati ritlin, yaitu 500 ritel baldadi, ukuran baldat, wa tusawi mi'a wa snaini wa tis'ina kilograman wa samani mi'a wa sab'ati wa khamsina graman. Nah, bisa juga disebut 192,857 kilogram. Wa yusawi bil muka'ab dira'an wa ruba'an tulan wa aradan wa amkon. Nah, ini ya kira-kira 2 kula itu 216 liter ya, 216 liter. Wa qad dzakara sahibul makayil wal mawazin asy-syar'iyyah an-nadhira indal hanabilah. Menurut Imam Hambali ini yusawi 61,834 cm wa alaihi fayakunu hajmul kullataini, tempat 2 kola itu yusawi dira' waruba, yaitu tempat segi 4 ya, yaitu 61,834 cm kali 3 Fiyuntaj ya, 331,9 cm, yaitu 3 meter lah kira-kira. Ai huwa hajmu muka'ab, atau ini tempat segi 4 gitu ya. Tula dolati ya 77,3 cm kira-kira. Na'ij min darbi zira'in wa ruba', ya kira-kira itu. Dan 61 cm, 61,7
834 cm. Itu adalah tempat ya kira-kira 62 cm ya, dengan 62 cm kali 3. Ya, itu ya kira-kira 216 liter airnya. Rawal khamsah an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala. Nah, diriwayatkan dari Abdullah ya, di Rawal khamsah, di kitab khamsah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yas'alu 'anil ma yakunu bil falati minal ardi, air yang ada di dalam bumi ya, wa ma yanbuhi ya minas sabai wad dawab, yaitu air yang ada di dalam dalam bumi yang biasanya itu dipakai diminum oleh hewan-hewan. Kemudian Rasulullah menjawab, faqala sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabas. Ketika air itu ada 2 kolah, maka tidak akan terkena najis. Maksudnya tidak akan dihukumi air yang najis. Wa fil lafzi Abi Dawud fa innahu la yanjus. Dalam lafaz Abu Dawud, maka air itu tidak najis ketika air itu ada 2 kulah ya, atau lebih dari 2 kulah ya. Wasani yang kedua kasirun, yaitu air yang banyak. Wahwa maka nakullataini au aksar, yaitu ada 2 kulah atau lebih. Wahadal ma'u la yanjuzu bimujarradi wuqu'in najasa fihi, dan air ini tidak akan najis karena ada benda najis yang masuk, karena airnya banyak ya, maka air itu tidak akan berubah, baik rasanya, warnanya, dan baunya tidak berubah. Wa innama yanjusu idza ghayyarat an-najasa ahadu awsafihi salasa. Nah, dan air 2 kolah itu dihukumi najis ketika sudah berubah salah satu sifatnya, yaitu warnanya berubah, rasanya berubah, dan baunya berubah, maka itu sudah tidak disebut air mutlak lagi ya, ketika sudah berubah itu disebut air yang terkena najis. Alhamdulillah telah selesai tentang pembagian air, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.